Al-Jauh, Al-Halqu, Al-Lisan, Asy-Syafatani, Al-Khaysyu. Al-Jauh apa artinya? Rogan. Apa ada berapa makhraj? 1. Ada berapa huruf? 3. Baik, ya. Rumusnya? R1 3. Tenggorokan. Baik. Yang kedua, al-halqu apa artinya? Tenggorokan. Ada berapa makhraj? 3. Ada berapa hurufnya? 6. Apa rumusnya? T36. Baik, yang selanjutnya makhraj huruf yang ketiga? Al-Lisan. Ada berapa makhraj? 10. Ya, 10. Ada berapa huruf? 18. Ya. Apa rumusnya? L10 18. Lisan, ya, 10 makhraj dan 18 huruf. Yang keempat, Asy-Syafatani. Asy-Syafatan apa artinya? 2 bibir. 2 bibir. Ada berapa makhraj? 2. Berapa hurufnya? 4. Rumusnya? B24. B24. Selanjutnya yang kelima, Al-Khaysyu. apa artinya? Rongga hidup. Ada berapa hurufnya? 2. Dan atau bisa dimasukkan dari atau bacaan dibaca dan umum. Jadi al-Khaysyu itu rongga hidung adalah bacaan umum. Itu kan berguna, apalagi pagi di misli sampai dengan 7 hukum dan tajwid sampai dengan hukum mutajawisan yang direkam makna. Baik, makhraj huruf sudah kita pelajari bersama. Dan selanjutnya di sifatul huruf ya dibagi menjadi berapa bagian? 2. Yang pertama adalah al-muqaddah. Apa artinya? Sifat yang berlawanan. Berapa sifat? 10 berpasangan dan 1 tambahan. Ya. Yang pertama adalah Jahar, hamas. Yang selanjutnya Syiddah, roho, rikwa, tawasul. Yang selanjutnya Istilah, istifal. Terus yang selanjutnya Infitah, ismat. Dan yang terakhir adalah Ismat, ilraq. Itu sifat-sifat yang berlawanan. Baik. Selanjutnya jahar apa artinya? Jahar nafas. Jahar dan syin ini hampir sama artinya ya, cuma bedanya di nafas dan suara. Tertukar gitu. Selanjutnya hamas artinya mengalirkan nafas. Jahar pertahannya suara, hamas mengalirnya nafas, terus mengalirnya nafas. Selanjutnya syiddah suara. Rikwan suara. Tengah-tengahnya Tawasul. Tidak terlalu mengalir, tidak terlalu tertahan. Selanjutnya isti'la. Terangkat. Istifal. Rendah. Orang yang serendah hati orang Istifal. Lanjut, ibad apa artinya? Nempel. Ya. Lawannya? Infitah. Artinya? Terbuka. Baik, selanjutnya Ismat. Ismat artinya? Berat. Ringan. Itulah sifat-sifat huruf yang al-muqaddah atau yang berlawanan. Ada 10 sifat yang berlawanan dan 1 tambahan. Selanjutnya saudara kita masuk saja ya, di halaman 26. Halaman 26. Ya, kita sudah masuk di materi sifat yang ghairul mutaqaddah atau sifat yang tidak berlawanan. Yang pertama adalah sofir ya atau di istilah kitabnya as-sofir ya, yang artinya adalah suara tambahan. Mohon bantuannya saudara sekalian sambil nanti latihan mengajar ya. Atau nanti ada amanah untuk mengajarkan nutrisi, nanti sudah diamanahkan kita latihan untuk mengajarkan. Dari Ustaz Maulana monggo di pembahasan sofir menurut bahasa dan istilahnya. Monggo Ustaz.
Sofir suara tambahan. Sofir menurut bahasa adalah sautu yusawwatu bihi lil bahaimi. Artinya, suara yang digunakan untuk menirukan suara hewan. Adapun menurut istilah adalah sautun zaidun yakhruju bi quwwatin min tarfil lisani wassanaya. Suara tambahan yang keluar dengan kuat dari ujung lidah dan gigi jari. Jadi sofir itu adalah suara tambahan yang menyerupai suara hewan yang suaranya keluar ya di antara ujung lidah dan gigi seri bawah. Ya. Maksudnya apa? Ya, sofir adalah suara tambahan seperti suara burung uskur, ya, jadi burung kutilang, yang bersamanya suatu huruf disebabkan karena pengucapan huruf tersebut keluar melalui celah yang sempit di antara gigi jari dan ujung lidah. Sehingga ketika huruf tersebut disukun, suara masih tertahan dan menimbulkan bunyi seperti suara hewan. Seperti sod, ya, di hurufnya ada 3. Ya, sofir ada 3. Ya, sod, zain, dan sin. Ya, yang mana ketika huruf tersebut tipe sofirnya berbeda. Huruf sod, ya, keluar bunyi menyerupai suara angsa. Saya angsa di bahasa orang Pulau saya apa angsa? Hanya. Tapi kata ya, hewan kata. Bahasa orang Pulau-nya hanya suara angsa. Ya, coba semuanya. So. Ya, ini suara angsa. Seperti itu. Ini suaranya seperti suara angsa. Yang kedua, huruf zai keluar bunyi menyerupai suara lebat. Ya, coba semuanya. Za. Ya, yang sering di grup Binawan insyaallah paham. Ya. Za, semuanya. Za. Untuk zai keluar menyerupai suara lebat dan huruf sin keluar menyerupai suara lalang. Hampir sama seperti sod. Ya, maksud lebih karena mengandung sifat istilah lebih tebal. Ya. Sin lebih tipis. Ya, berbeda dari sifatnya. Sin keluar seperti suara lalang. Semuanya sa. Seperti itu. Ada sod, zai, dan sin. Yang sofirnya masing-masing huruf berbeda. Sofir termasuk bagian dari sifat yang kuat. Ya, huruf sod adalah yang paling kuat. Kemarin di awal pertemuan sudah kami sampaikan urutan untuk penyebutan hurufnya adalah huruf yang paling kuat secara pengucapan. Yang pertama, huruf sod adalah yang paling kuat karena memiliki sifat itbaq. Apa itbaq artinya? Menempel. Antara langit dan lisan. Ya. Dan juga memiliki sifat isti'alah. Apa itu istilah? Perangkat. Kalau bahasa kampanye adalah tebal. Ya. Sudah itbaq menempel istilah lebih kuat lagi. Ya. Menempel lalu istilah pangkal lidah terangkat. Dia lebih kuat lagi. So semuanya. So. Itulah apa namanya? Jadi huruf so itu tebalnya dari sifatnya bukan dari bibir. Karena kebanyakan masih cenderung kalau bahasa Soeharto itu mencucu, karena poso sami mencucu, ya so seperti itu. Dan asal dari tebalnya adalah terangkatnya pangkal lidah. Yang kedua, huruf zai ya karena memiliki sifat jahar. Apa itu jahar? Tertahannya suara nafas. Nafas atau suara? Nafas. Ya, Mendingan harus tertahan. Jahar itu tertahannya nafas. Ya. Tapi juga punya sifat rikhwan, ya, mengalir suara. Itu nanti terlihat ketika sukun. Ya, jadi zain nanti ketika sukun itu yang mengalir suaranya bukan nafasnya. Az
suara, bukan nafas. Kalau nafasnya mengalir az, ya nggak bisa. Jadi yang mengalir adalah suara. Yang ketiga huruf sin adalah huruf paling lemah karena memiliki sifat hamas dan rikhwa. Hamas mengalirnya nafas, rikhwa mengalirnya suara. Itu yang pertama. Jadi as-sofir apa artinya? Sofir, Suara tambahan. Ada berapa hurufnya? 3. Jadi apa saja? Sod, Sin dan sin. Sod seperti suara menyerupai suara angsa. Seperti angsa. Menyerupai suara angsa. Huruf sin seperti angsa. Menyerupai suara angsa. Zaid menyerupai suara lemba. seperti Belalang. Ini ibarat-ibarat yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Baik, selanjutnya yang kedua adalah qalqalah. Ya, qalqalah atau istilah di kitabnya adalah al-qalqalah, artinya adalah memantun. Nah, minta bantuannya kepada semua sudah untuk menyampaikan secara bahasa dan secara istilah. Qalqalah secara bahasa adalah syiddatus sauti, artinya kuatnya suara. Ada yang mengatakan al-harakatu, artinya gerakan. Adapun secara istilah adalah sautun da'irun qawiyyun. Oh, ngoten. Oh, nggih, langsung nggih. 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 Pak Dobok Fihi. Ya. Nggih. Langsung iki maknanya. Suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Ya, baik. Ya, jadi qalqalah ini adalah suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada huruf tersebut. Huruf qalqalah terkumpul dalam perkataan qat'bu jaddin. Jadi qaf, ta, ba, jim dal. Makanya menjadi rumus di tajwid ya, di huruf qalqalah itu urutannya sesuai di kitab ya. Qaf, ta, ba, jim dal. Ya. Dinamakan qalqalah ya karena ada tekanan yang naik ya ke atas sehingga terjadi goncangan dan bunyi yang kuat ya. Jadi qat'bu jaddin ini karena sifatnya adalah tertahannya nafas dan tertahannya suara, jadi jahar dan syiddah ya. Maka di 5 huruf ini ya karena ada tekanan yang cukup kuat ya, maka ya ada suara tambahan atau memantul ya. Goncangan tersebut terjadi karena kelima huruf tersebut memiliki sifat jahar ya, saya sampaikan barusan ya, dan syiddah. Karena sama-sama tertahan inilah yang menyebabkan kelima huruf ini dipantulkan membacanya saat kondisi sukun ya. Sebagai tambahan ya, sebagian ulama membagi qalqalah itu menjadi dua. Nah, sudah di gharib sudah ada ya. Yang pertama ada qalqalah sughra. Nah, itu qalqalah yang kalau ditajwidkan matinya asli. Nah, seperti itu. Ya, kalau di istilah di kitabnya di Jazariyah ya, huruf qalqalah yang terletak di tengah-tengah kalimat. Ya, di tengah kalimat seperti tubdu ya, nutfatin ya, seperti itu. Iqra di tengah-tengah kalimat. Yang kedua ada qalqalah kubra. Ya, ini huruf qalqalah yang terjadi karena dibaca waqaf ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, karena waqaf ya. Seperti itu. Ya. Lalu yang selanjutnya saja untuk pantulannya ini ya, di kelima huruf tersebut ada perbedaan dibagi 2. Ya, yang pertama qaf dan ta itu pemantulnya tebal. Ya, karena punya sifat isti'la. Ya, seperti itu. Ya.
Ako seperti itu. Ya bukan aku seperti itu. Jadi tebal. Ya semuanya. Ako. Ya hati-hati bibirnya tidak bergerak. Yang bergerak adalah pangkal lidah. Ako. Ito. Ya, seperti itu ya, tebal. Ya, itu yang kedua, ba, jim dan dal. Nah, ini tidak tebal seperti qaf dan o biasa. Ab, aj, ad, seperti itu ya. Yang selanjutnya perlu diperhatikan ya, yang selanjutnya adalah ya mencampur suara qalqalah dengan salah satu dari 3 harokat. Ya, contoh yuqra'un, tapi baca yuqu. Nah, itu harus kembali ke sifat-sifat yuqu. Nah, kadang seperti itu. Ya. Yang kedua, memutus suara qalqalah. Ya, seperti bacaan apa namanya? Kalau di gharib sakta, ya. Di menjada apa namanya? Bacaan qalqalah seperti sakta. Jadi yaqta'un, ya. Ibrahim itu tidak dianjurkan, tapi dia disambung. Ibrahim seperti itu. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq seperti itu. Ya. Ini yang beberapa saat yang lalu terjadi sedikit kebingungan ya, karena dari Kiai Haji Mudawi ya, itu beliau menyarankan ini yang ketiga. Ya, mengakhiri suara qalqalah dengan hamzah. Ini sedikit kesulitan. Ya, contoh ibe ada tekanan hamzahnya. Itu beliau Kiai Mudawi tidak menganjurkan. Ya, tapi juga hati-hati jangan sampai cenderung huruf tersebut berharokat. Ya, contoh iqra. Nah, itu seperti qafnya berharokat fathah. Maka di sini perlu sering latihan ya agar seperti dijelaskan di kitab oleh Syekh Mahir Al-Munajjid ya, beliau menyampaikan suara qalqalah itu jangan sampai tercampur dengan harokat hamzah sukun. Ya, ini perlu banyak latihan seperti itu. Min nutafah. Nah, itu jangan sampai nutafah. Nah, itu jangan sampai cenderung huruf qalqalah yang harusnya sukun tapi berharokat seperti itu. Jadi penjagaannya cukup ekstra. Yang pertama, jangan sampai mengandung hamzah sukun. Yang kedua, jangan sampai seperti berharokat. Seperti itu. Yang terakhir, melebih-lebihkan suara qalqalah sehingga terkesan seperti bacaan yang aneh ya, atau tidak normal ya. Contoh seperti ala iqra khalaqal insana min 'alaqa. Nah, itu berlebihan. Jadi sewajarnya. Nah, itu terkait dengan huruf qalqalah ya, mulai dari sifatnya yang tebal dan tidak tebal perlu diperhatikan. Yang kedua ya terkait dengan ketentuan tadi ya, tercampur dengan salah satu dari 3 harokat ya, terus memutus suara qalqalah seperti sakta dan mengakhiri suara qalqalah seperti ada hamzah seperti itu. Oke, dan juga melebih-lebihkan suara qalqalah. Oke. Baik. Selanjutnya ya, sifat yang ketiga adalah lin atau al-lin yang artinya adalah meluna. Oke, monggo selanjutnya bisa dibacakan untuk lin secara bahasa dan secara istilah. Monggo Ustazah. Secara bahasa Ya, kalau melunak ditambahi artinya gitu ya. Artinya melunak. Okay. secara bahasa adalah as-subilah, artinya mudah. Adapun secara istilah adalah ikhrajul harfi minal fami bi ghairi kulfatin 'ala lisan. Artinya mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Ya, jadi sifat lin ini biasa terjadi di wawu sukun dan ya sukun yang didahului harokat fathah. Maka di salah satu mat far'i itu ada namanya matlin. Ya. Ya, yang mana kedua ya sukun dan wawu sukun yang didahului fathah
ya itu dapat keluar dengan mudah tanpa ada paksaan tanpa lidah. Jadi apa namanya tidak terlalu dipaksakan. Ya, seperti Rabb hadzal bait, bait, ya meluna, tidak terlalu ditekan. Ya, bait, mboten, ya di lunak. Rabb hadzal bait min khauf. Nah, seperti itu. Lunak. Ya, jadi kalau lin ini tidak terlalu banyak pembahasan ya karena terjadi di hanya dua keadaan, yakni fathah diikuti waw sukun atau fathah diikuti ya sukun. Itu terkait dengan huruf lin. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya sifat ghairu mutathadah yang tidak berlawan yang keempat adalah inhiraf atau al-inhiraf, artinya adalah condong. Ya, monggo disampaikan untuk al-inhiraf secara bahasa dari silah. Monggo saja. Selanjutnya. Al-inhiraf artinya condong. Secara bahasa adalah al-mailu artinya condong. Adapun menurut istilah adalah mailul harfi an tafdihi ila Torfil lisan. Nggih. Artinya condongnya huruf pada makrotnya ke ujung lidah. Ya, baik. Untuk huruf inhiraf ini ada dua, yakni lam dan ro. Ya, dinamakan inhiraf karena keduanya condong keluar dari makrotnya hingga masuk kepada makhraj huruf lain dan keluar dari sifatnya kepada sifat huruf lain. Ya. Huruf lam, ya, selanjutnya huruf lam asalnya merupakan huruf rikhwah atau mengalir. Tetapi lidah serta suaranya condong ke arah syiddah, tertahan. Ya, jadi asal hukumnya lam itu sifatnya telah mengalir, ya. Tetapi lidah, ya, lam ini adalah di tepi ujung lidah, ya, condong ke arah syiddah, ya. Yang mana lam tersebut tidak dapat menahan keluarnya suara seperti huruf syiddah dan tidak dapat pula mengalirkan suara seperti huruf rikhwah. Jadi lam tersebut, ya, tidak bisa terlalu mengalir, ya, tidak bisa terlalu tertahan, ya. Al-qari'ah tidak bisa atau tertahan nggak bisa. Al-qari'ah, nah, seperti itu. Ya, karena saling condong itu tadi. Ya, sama seperti ro. Ya, ro juga sama. Ya. Ro tersebut ya berpindah dari makhraj nun, ya, yang merupakan terdekat dengan huruf ro. Ya, ro kan di ujung lidah, ya. Di ujung nun dan ro sama-sama ujung lidah, cuman ro lebih ke belakang atau di sedikit mengarah ke punggung lidah, ya. Dan juga ro tersebut ya terdekat dengan makhraj lam, ya, sehingga ya dinamakan munharif atau huruf yang condong, ya. Jadi lam dan ro ini sama-sama huruf yang condong ke makhraj lain, ya. Lam cenderung tidak syiddah, tidak rikhwah secara sifat, ro secara makhraj ya berdekatan dengan lam dan nun, seperti itu, ya. Maka karena itu, ya, ketika ada orang yang ya cadel atau kalau di bahasa kita adalah pelat gitu, ya, ketika mau ucapkan huruf ro pasti keluar huruf lam, ya, bukan huruf nun, ya. Terutama ya orang-orang anak-anak, ya, anak-anak yang masih usia ke bawah itu mesti ketika belum begitu terampil ro maka larinya mesti ke lam, seperti itu, ya. Ya, dan juga sebagian ada pula yang mengatakan bahwa huruf ro dan lam itu condongnya ya dari sifat syiddah ke tawassut, ya. Maka sebagian mayoritas berpendapat bahwa lam dan ro termasuk dari huruf yang sifatnya tawassut, ya, karena kedua tersebut ya tidak bisa tertahan syiddah dan tidak bisa terlalu mengalir, makanya masuk di sifat tawassut, ya. Yang penting kita tahu teorinya dulu, gitu. Yang penting kan nanti di prakteknya, ya. Maka nanti di prakteknya mulai dari halaman berapa itu? 30 sekian, ya. Ya, dari halaman ya 40
4 sampai selanjutnya. Itu kita fokus di praktek. Ya, seperti itu. Yang penting kita di pertemuan awal ini adalah kita tahu tentang teorinya terlebih dahulu. Ya. Seperti itu. Jadi yang keempat tadi adalah tentang huruf al-inhiraf, yaitu condong. Seperti itu. Artinya adalah condong. Baik. Selanjutnya sifat ghairu mutatadah yang kelima ya adalah takrir atau at-takrir. Yang artinya adalah bergetar. Ya, monggo selanjutnya dijelaskan secara bahasa dan istilah. Monggo Ustazah. Secara bahasa adalah i'adatus syai'i. Artinya mengulang sesuatu sekali atau lebih. Adapun menurut istilah adalah irti'adu tarfil lisan 'indan nutqi bil ra. Bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra. Jadi at-takrir ini hanya ada satu huruf, yakni huruf ra. Ya. Maksudnya adalah takrirnya huruf ra dapat ya menerima pengulangan dan sebaiknya qori menyamarkan pengulangan tersebut dan tidak pula menghilangkan seluruhnya. Maksudnya apa? Ya, tidak menyamarkan. Ya. Biasanya kata itu l. Jadi enggak ada getarannya. Ya. Ya, atau tidak dapat pula menghilangkan seluruhnya seperti tadi. Ya. Caranya adalah menempelkan lidah pada langit-langit ya. Ya. Dibayangkan dulu aja nanti di prakteknya kita lanjutkan. Atau disertai merenggangkan lidah bagian atas saja dari langit-langit. Ya. Dengan begitu suara akan mengalir dan lidah bagian atas tidak bergetar ya, sehingga akan menyebabkan getaran huruf ra menjadi banyak atau berulang-ulang. Nah, coba semuanya. Ro. Ya, seperti dijelaskan tadi, ya, menempelkan lidah pada langit-langit, ya, atau disertai merenggangkan lidah, tidak terlalu nempel. Ya, sedikit ada perenggangan, ada jarak antara lidah dan langit-langit seperti itu. Oke. Ro semuanya. Ro. Nah, seperti itu. Jadi dan ro ini termasuk tawassut, ya. Getarannya harus menyesuaikan seperti itu. Yang maksudnya tidak terlalu tertahan. Ya. Ar-Rahma, maka ro dan juga tidak terlalu mengalir. Ar-Rah, ya, seperti itu. Maka di tengah-tengah. Ya, itu untuk tentang sifat takrir pada huruf ra. Nah, jadi perlu diingat juga adalah mempunyai sifat tawassut. Ya, jadi mengalirnya tidak terlalu singkat, tapi juga tidak terlalu mengalir seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya di sifat ghairu mutatadah yang ke-6 ya, yakni tafasyi atau at-tafasyi artinya adalah menyebar ya. Mau dijelaskan di tafasyi selanjutnya, monggo. Tafasyi artinya menyebar. Secara bahasa al-intisyar artinya menyebar. Adapun secara istilah adalah intisyarul hawa'i fil fami 'inda al-nutqi bisyin hatta yattasilu bi makhrajid dha. Menyebarnya angin di mulut saat mengucapkan huruf shin sampai bersambung pada makhraj dha. Ya, makhraj dha. Ya, jadi ketika untuk pembacaan nazam ini diwasolkan sadang dhai, jadi diwasolkan. Ya, at-tafasyi, sifat tafasyi ini atau menyebar itu ada di huruf shin. Ya, di shin ini karena karena menyebarnya angin di mulut ya. Dan terkadang hati-hati shin ini terkadang campur dengan makhraj sin. Ya. Sin cuma mencucu ya, shin akhirnya ya, shin. Padahal shin ini adalah di tengah lidah dan karena mengalir ya maka efeknya akibatnya adalah tersebarnya angin dalam mulut ya. Coba semuanya. Sya. Nah, ya. Kenapa melebar? Karena
menyebarnya angin di dalam mulut. Nah, ini huruf shin ya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai tercampur dengan makhraj shin ya, karena posisinya makhrajnya ada di lidah bagian tengah ya. Ya, seperti itu. Itu untuk sifat tafashi atau menyebar yang keenam, yakni pada huruf shin seperti itu. Baik, yang selanjutnya sifatul huruf yang selanjutnya adalah istitalah atau al-istitalah, artinya adalah memanjang. Dijelaskan secara bahasa dan istilah selanjutnya Ustazah, monggo. Artinya memanjang. Adapun secara istilah adalah imtidadu sawti bid-dha'imin awwal lisani hatta yattasilu bi makhrajil lam. Memanjangnya suara dhad dari awal sisi lidah sampai sambung pada makhraj lam. Ya. Jadi istitalah ini ada di huruf dhad ya, memanjang ya dari awal sisi lidah ya atau di tepi lidah, menaldot tempatnya ada di tepi lidah ya, memanjang dari awal sisi lidah sampai sambung menuju ke makhraj lam ya, atau di ujung tepi lidah ya. Jadi ketika jenengan menekan dhad ya pasti ada berasa ada gesekan di tepi lidah dengan gigi seri. Coba semuanya. Ya, mungkin di awal-awal agak kesulitan ya. Makanya nanti ketika jenengan sudah terbiasa maka akan terasa ada gesekan antara tepi lidah dan gigi seri. Ya, memanjang sampai dengan makhraj lam. Ya. Jadi jangan sampai ya, nggak sampai ke ujung lidah, di tepi lidah. Ya, akhirnya tidak sampai menggerakkan bibir. Coba walau dhalin. Nah, jadi memanjang terus tercampur dengan sifat rikhwah ya, dan juga ada sifat istitalah yaitu memanjang ya. Maka nanti perlu dibiasakan karena masih banyak yang walab bo ya campur dengan dua bibir ya, campur ba ya walab do ya, seperti itu ya, maka perlu pembiasaan. Jadi itu terkait dengan huruf dhad ya yang memanjang seperti itu ya. Sekali lagi istitalah artinya adalah memanjang terjadi pada huruf dhad karena terjadi gesekan antara tepi lidah dan gigi seri atas yang memanjang sampai ke makhraj lam atau ujung tepi lidah ya. Apa? Oh iya, gigi saya lebih seri ya depan ya, geraham ya. Iya. Alhamdulillah beliau teliti ya. Nggih, di geraham maksudnya nggih, atau bukan gigi seri ya depan seperti itu nggih. Selanjutnya yang sifat ghairu mutatadah yang ke-8 yakni ghunnah atau al-ghunnah, artinya adalah dengung ya. Ghunnah ya merupakan sifat khusus pada huruf nun dan mim ya, makhrajnya adalah rongga hidung. Masuk di mana tadi, di makhraj yang kelima al-khayshum ya. Gunnah merupakan tambahan pada huruf mim dan nun seperti sifat sofir yang merupakan sifat tambahan pada 3 huruf sofir ya, sofir ya. Terdapat 4 tingkatan gunnah. Yang pertama ya, paling sempurna terjadi ketika huruf mim dan nun bertasdid ya. Jadi paling sempurnanya gunnah ya, yakni ketika nun dan mim yang bertasdid ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua di ilgham bil gunnah ya. Salah dua dari huruf ilgham bil gunnah adalah nun dan mim ya. Itu paling sempurnanya gunnah. Yang ketiga di ilgham misli ya, yakni ketika mim sukun bertemu dengan mim ya, di ilgham
misli. Yang keempat adalah idgham mutajanisain, ya pada ba sukun bertemu dengan mim, ya atau di kalimat irkam ma'ana seperti itu. Ya, jadi gunnah ini ya paling sempurna ada di rongga hidung. Ya, maka ketika nanti jenengan dengung, ketika hidung jangan tutup, maka itu akan terjadi sesuatu yang namanya mampet, itu ya. Coba amma, coba inna. Ya, maka jenengan akan merasakan seperti ada sesuatu yang masuk di rongga hidung. Coba coba ya, coba inna, coba jangan diambil dulu. Inna, coba ditutup. Inna. Ya, kalau mampet berarti betul. Ya, kalau masih mengalir, inna. Kalau masih seret, masih berarti belum. Tapi kalau mampet, inna. Nah, kalau mampet berarti itu sudah masuk rongga hidung. Ya, maka terutama lebih kuatnya adalah mim dan nun yang bertasdid. Ya. Irkam ma'ana, seperti itu. Ya, lebih kuatnya di mim yang bertasdid. Ya. Itu yang pertama, yaitu gunnah yang paling sempurna. Oke. Yang kedua, dalam keadaan idgham dan ikhfa. Ya. Yang pertama adalah idgham bi gunnah pada huruf wawu dan ya. Ya, seperti itu. Ya. Miu maya. Ya. Ya. Yang selanjutnya adalah ikhfa hakiki dengan 15 hurufnya dan ikhfa syafawi. Ya, yakni ketika mim sukun bertemu dengan ba, itu tingkatan gunnah yang kedua. Ya, yang ketiga ketika mim dan nun dalam kondisi sukun dan mim dan nun berharokat ini untuk sifat gunnahnya tidak terlalu sempurna. Paling sempurna adalah ketika yang pertama dan kedua. Ya, jadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 keadaan. Yang pertama adalah gunnah. Ya, terus di idgham bi gunnah, ya, idgham misli, idgham mutajanisain, ya, idgham bi gunnah waw dan ya, ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Ya, itu gunnah yang sempurna seperti itu. Ya. Baik, itu terkait dengan sifat huruf yang ghairu mutataddah. Baik, kita sebelum ke halaman 32 atau halaman selanjutnya kita merjaah lagi. Jadi sifat ghairu mutataddah berarti totalnya ada 8. Ya, yang pertama adalah sofir, ya artinya adalah suara tambahan. Ada berapa huruf? 3. Apa saja? Ya, urutannya dari sod, ya, sod, zai, sin, karena huruf yang paling kuat. Ya, baik. Ya, sod, zai, sin. Ya, yang mana ketika huruf tersebut, ya, sifat sofirnya berbeda tipenya. Ya. Yang kedua, ya, apa yang kedua? Qalqalah, artinya memantul. Ada berapa hurufnya? 5. Apa saja? Qotobak jindal atau di kalimat qotobu jaddin, ya, seperti itu. Baik, sifat yang kelima adalah lin. Ya, lin atau ketiga, okay? Lin adalah artinya melunak. Ya, terjadi di waw sukun dan ya sukun didahului fathah, seperti itu. Yang sifat yang keempat adalah inhiraf, artinya condong. Ada berapa hurufnya? Apa saja? Lam, ro. Ya. Yang kelima, takrir. Apa artinya? Ada berapa hurufnya? 1. Apa itu? Huruf ro. Ya. Yang keenam, tafashi, artinya menyebar. Ada berapa hurufnya? 1. Apa hurufnya? Shin. Ya. Yang ketujuh, istitolah, artinya memanjang. Ada berapa hurufnya? 1. Apa itu? Bod. Ya. Yang terakhir adalah gunnah. Ya, ini ada dua huruf, nun dan mim. Ya. Halaman 32. Ya. Ya, 9 cara mudah memahami sifatul huruf. Ya.
Jadi sudah saya sampaikan istilah tipis-tipis di awal kemarin nggih, ya, bahwa untuk mengetahui apa saja huruf di sifat contoh seperti hamas ya dan jahar itu tidak perlu menghafal semuanya, hanya salah satu saja ya. Yang pertama, rumus hamas adalah fahathahu syakhsun sakat ya. Yang pertama, setiap hamas ya, perhatikan, setiap hamas adalah rikhwah ya. Jadi huruf-huruf yang mengalir nafasnya itu adalah rikhwah, mengalir suaranya ya. Jadi setiap hamas itu pasti rikhwah, kecuali ya kaf dan ta ya. Karena kaf dan ta ini meskipun hamas tapi syiddah ya. Rumusnya adalah HR ya. HR bukan human resource ya. Ya, tapi hamas dan rikhwah. Hurufnya ada 8. Jadi fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod dan sin ada 8. Ya, menghilangkan kaf dan ta. Ya. Ya. Adapun kaf dan ta adalah hamas dan syiddah, rumusnya adalah HS. Jadi kaf dan ta rumusnya adalah HS. Ya. Nah, kita ulangi sekali lagi. Untuk rumus hamas adalah fahathahu syakhsun sakat. Ya, setiap hamas pasti kecuali kaf dan ta. Apa rumusnya? HR. Ya, ada berapa hurufnya? 8. Ya, di fahathahu syakhsun sakat tadi kecuali kaf dan ta. Kaf dan ta punya sifat hamas dan syiddah. Ya, apa rumusnya? HS. Ya, jadi kaf dan ta ya pasti rumusnya adalah HS. Ya, hamas dan syiddah, seperti itu. Yang kedua, ya, rumus syiddah. Ya. Ajid qatim bakat. Ya, ajid qatim bakat. Ya. Jadi yang pertama lupa menyampaikan, jadi hamas tadi adalah fahathahu syakhsun sakat. Maka selain ke berapa tadi? 8 tambah 2, 10. Maka selain 10 tadi, maka sifatnya adalah apa namanya hamas tadi? Jahar ya. Jahar hamas. Maka selain 10 huruf adalah jahar. Ya, hamas 10 tadi, fahathahu syakhsun sakat ya, ada 10, maka yang lainnya adalah jahar. Seperti itu. Oke. Baik. Yang kedua, ya. Di syiddah ya. Rumus syiddah adalah ajid qatim bakat. Setiap syiddah adalah jahar. Ya. Setiap syiddah itu pasti jahar. Ya. Tertahannya suara dan tertahannya nafas. Ya, kecuali kaf dan ta. Ya, karena kaf dan ta tadi masuk di hamas dan syiddah. Ya. Rumusnya adalah JS. Ya, jahar syiddah hurufnya ada 6. Di hamzah ya ditambah dengan huruf qalqalah. Ya. Ya. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat bahwa hamzah ya kenapa tidak masuk qalqalah. Ya, ada berpendapat bahwa masuk qalqalah seperti itu. Nanti di pembahasan sendiri ya. Di CS ya ada 6 huruf hamzah dan huruf qalqalah. Ya, alif, hamzah sama qad jatin tadi. Ya. Seperti itu. Ya, maka sekali lagi rumus syiddah adalah ajid qatim bakat. Ya. Ya, selain syiddah ini masih ada pembagian lagi, yakni tawassut dan rikhwah. Ya. Setiap syiddah adalah jahar kecuali kaf dan ta, rumusnya adalah JS. Ya, hurufnya ada 6, huruf qalqalah ditambah dengan hamzah. Ya. Yang ketiga, ya, ini masih berkaitan dengan syiddah dan rikhwah ya. Ya, yang ketiga, rumus tawassut adalah lin umar. Ya, maka di syiddah, rikhwah dan tawassut yang perlu jangan ingat hanya syiddah dan tawassut. Ya, syiddah apa tadi? Ajid qatim bakat, tawassut lin umar. Nah, maka selain dua tersebut maka itu adalah rikhwah. Ya, selain ajid qatim bakat dan lin umar. Ya. Setiap tawassut adalah jahar. Di semua tawassut itu adalah jahar. Tertahannya nafas. Iya, hati-hati nafas dan suara nggih. Di
jahar dan syiddah, hati-hati. Oke. Sekali lagi, setiap tawassut adalah jahar. Rumusnya adalah JT. Ya. Ya, hurufnya ada 5. Ya, jadi JT ini hurufnya ada 5, yakni lin Umar. Ya. Jadi sekali lagi, syiddah ajid qatim bakat tawassut lin Umar. Selain itu maka sifatnya rikhwah. Ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya, nah, ini yang keempat adalah sisanya adalah jahar dan rikhwah. Rumusnya JR. Jahar tertahannya nafas, rikhwah mengenai suara. Ada 8. Ya. Ya. Zal, zai, bod, dha, ghain, ya. Alif, waw, ya. Ya, terjadi ketika bacaan mat. Ya, termasuk daripada sifat rikhwah. Seperti itu. Yang kelima, setiap huruf hijaiyah yang berbunyi O, ya, itu adalah isti'la selain ro. Karena ro ini masih terbagi menjadi 2 di hukum tajwidnya, yakni tafkhim dan tarqiq. Ya. Nah, maka setiap huruf hijaiyah yang berbunyi O, ya, adalah isti'la. Hurufnya ada 7. Qussadagtintil. Ya. Kalau di yang sudah mempelajari hukum ro, yaitu kha, sad, dha, ta, dha, ghain, qaf. Ya. Boleh yang lebih gampangnya mengingatnya yang mana? Ya, atau yang pakai hukum ro atau yang di rumus, ya. Qussadagtintil, seperti itu, ya. Ya, adapun yang berbunyi A, ya, selain 7 huruf tadi itu berarti istifal, ya. Termasuk ro. Artinya termasuk sifat istifal, ya, karena tidak termasuk dalam isti'la. Yang kedua, yang keenam, ya, isti'la dibagi 2, ya. Yang pertama isti'la yang itbaq atau menempel, ada 4 huruf, ya, shad, dhad, ta, dan dha. Ya, ini isti'la yang itbaq atau menempel. Dan isti'la yang infitah, ya, kha, ghain, qaf, ya. Di 3 huruf ini, kha, ghain, qaf ini memang isti'la tapi tetap infitah, membuka, seperti itu, ya. Yang ketujuh, setiap istifal, ya, semua huruf istifal, ya, selain isti'la tadi adalah infitah, ya. Sekali lagi, setiap istifal adalah infitah, ya. Yang kedelapan, huruf yang mudah diucapkan adalah idlaq, ya. Ini membedakan antara idlaq dan ismat, ya. Hurufnya ada 6, ya, terkumpul dalam rumus firromin lubbin, ya. Selain 6 huruf tersebut, ya, adalah termasuk kategori ismat, ya. Jadi yang jangan hafal cuman idlaq saja, yakni firro min lubbin, ya, suara yang familiar, ya, gitu, ya, di mana-mana mendunia, ya, seperti itu, ya. Firro min lubbin itu idlaq. Selain 6 huruf tersebut adalah ismat atau berat, ya. Betapa ismat kehidupan ini, seperti itu, ya. Oke. Yang ke-9, ya, sisanya adalah 7 sifat yang tidak berlawanan, ya. Jadi mulai dari terkait dengan sifat-sifat tambahan, ya, seperti ro ada tambahan takrir, ya, tersyin ada tambahan tafashi, ya, dhad ada tambahan istitolah, nah, seperti itu, ya. Ya, yang penting tahu teorinya dulu. Oke. Baik. Selanjutnya halaman 33. Ya. Ya, tabel sifatul huruf, ya. Ini sebagai tambah saja, ya. Yang pertama adalah al-jahar, tertahannya nafas, ya. Rumusnya itu, ya, azma waznu qari'in dhi ghattin jadda talaba, ya. Itu huruf-huruf jahar atau ternyana nafas. Yang kedua al-hams, ya, atau mengalirnya nafas, ya. Rumusnya adalah fahathahu syakhsun sakat. Yang perlu dihafal adalah yang hamas saja, ya, fahathahu syakhsun sakat, ya. Yang ketiga asyiddah.
atau tertahannya suara. Ya, rumusnya adalah ajid qatim bakat. Ya. Yang keempat, ar-rikhwah, mengalirnya suara. Ya, rumusnya adalah khudh ghatha hadzim fudda shawsazi gisahin. Ya. Ya. Di huruf yang mengalir atau rikhwah. Ya. Yang kelima, ya tengah-tengah antara syiddah dan rikhwah, yakni tawassut. Ya, yakni lin Umar. Ya, maka yang perlu jenengan ingat adalah syiddah dan tawassut saja. Ya. Ajid khotim bakat dan lin Umar, seperti itu. Baik. Yang keenam, al-isti'la artinya terangkat, ya. Qussadawdin qil. Ya, yang perlu jangan hafal adalah yang isti'la saja, ya. Selain 7 huruf tadi itu sifatnya ke-7, yakni al-istifal artinya adalah merendah, ya. Fabata izzu may yujawwidu harfahu idh sallashaka, seperti itu, ya. Itu huruf-huruf atau rumus huruf yang istifal itu, ya. Secara hurufnya ya, kalau secara Latin istifal gitu aja, ya. Istifal. Yang ke-8 ya adalah al-itbaq atau itbaq, ya, artinya adalah menempel. Ada 4 huruf, yakni shad, dhad, ta dan dha. Ya, yang perlu diingat adalah yang itbaq saja. Ya, cuma 4 huruf, ya, shad, dhad, ta dan dha. Selain ke-4 huruf tersebut, maka masuk di sifat yang ke-9, yakni infitah atau terbuka. Ya, man akhadha wajda sa'atan fazaka haqqu lahu syurbu ghaithin. Yaitu rumus di al-infitah. Ya. Yang ke-10 ya al-ismat, ya, atau ismat, ya. Artinya adalah berat, ya, hurufnya terkumpul dalam rumus, ya. Juzghish sakhitin sid thiqatan idh wa'dhuhu yahudduka. Ya. Yang selain itu adalah termasuk di sifat idlaq atau al-idlaq, artinya adalah ringan. Ya, rumusnya adalah firra min lubbin. Ya, itu adalah sifat huruf yang al-mutatadah. Ya, jadi untuk memudahkan panjang semuanya, untuk mana saja sifat huruf yang masuk di sifat jahar atau hamas dan sebagainya, maka bisa langsung dilihat di halaman 33. Ya, dan 34, ya. Untuk lebih bisa mengetahui secara makna dan istilah bisa dipelajari di halaman sebelumnya, ya. Selanjutnya, ya, sifatul huruf ghairul mutatadah. Ya. Yang pertama adalah as-safir atau sofir. Ya, artinya adalah tambahan suara. Ya. Rumusnya adalah shad, zai dan sin. Ya, ada 3 huruf, ya. Ya. Kedua, al-qalqalah, ya, atau qalqalah. Artinya memantul. Rumusnya qatbu jaddin, ya, qatbu jaddin, ya. Selanjutnya yang kelima adalah al-lin atau lin. Artinya adalah melunak, ya, atau lunak, ya. Kalau ada warung terkenal ya, ayam tulang lin berarti ya. Ayam tulang lin. Nggih. Nggih. Iya. Selanjutnya hurufnya ada ya dan waw. Ya, terjadi lin ketika ya sukun, waw sukun didahului harokat fathah. Ya. Selanjutnya, ya, yang keempat adalah al-inhiraf, ya, atau inhiraf artinya adalah condong. Ya. Rumusnya ada 2 huruf, yakni lam dan ro. Ya. Yang kelima, at-takrir, ya, artinya adalah bergetar. Ya, hurufnya ada 1, yakni ro. Ya. Yang keenam, tafashi, menyebar, ya. Yakni hurufnya shin. Yang ketujuh, ya, al-istitalah, artinya adalah memanjang. Ya. Ya, gunnah tidak masuk, ya. Ya, karena apa namanya, sebagai berpendapat laghurna tidak termasuk sifat, ya, tapi masuk di hukum
tajwid nantinya. Ya, itu ya. Jadi apa namanya? Itu adalah sifat-sifat huruf yang sudah kita pelajari bersama, ya, termasuk di cara mudah untuk menentukan tentang sifatul huruf, ya, mulai dari apa namanya yang halaman 32 tadi ya. Sebenarnya cara mudahnya hamas itu mana saja, maka kalau selain hamas maka jahar seperti itu. Oke. Maka nanti di pertemuan selanjutnya di halaman 35 nah, baru kita kelompokkan. Ya, mulai dari JS, JT, nah itu ya. Nah, JR, nah, ini perlu disiapkan apa namanya? Ini pikirannya ya, perlu dikosongkan ya. Enggak. Maka apa namanya? Iya, bukan di-upgrade ya. Mungkin memori-memori yang enggak terpakai ya. Ya, bisa dikosongkan ya. Oke. Ya, mengingat apa namanya? Itu tadi ya, betapa ismatnya kehidupan ini gitu ya. Oke. Baik, itu saja ya apa namanya? Materi tentang sifatul huruf ya yang terbagi menjadi dua, yakni al-mutaqadah dan ghairul mutaqadah ya. Kemarin ada yang apa namanya pengen praktek gitu ya, langsung praktek ya. Maka praktek saja nanti di halaman apa namanya 44 dan seterusnya. Niku sampai pertemuan ke-12 itu sampun sampai tuwuk-tuwuk panjenengan iki prakteknya nggih. Nanti prakteknya kita habiskan di pertemuan ke-6 mungkin atau ke-5 dan selanjutnya. Di pertemuan ke-3 ya. Ya, mungkin untuk di pertemuan yang akan datang kita terakhir di teori ya. Maka di pertemuan selanjutnya kita langsung di praktek ya. Ya, di halaman 44 dan sebagainya. Nah, ini nanti apa namanya kita apa namanya kita semarakkan ya, kita meriahkan di praktek okay. Seperti itu. Okay. Nah, maka untuk di pertemuan selanjutnya ya kita masih di teori ya. Maka kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan permintaan panjenengan untuk praktek ya. Beliau guru kita menyampaikan nanti praktek ada sendiri Ustaz. Ya, jadi yang penting para panjenengan semuanya saudara sekalian ya, itu yang penting tahu teorinya dulu. Okay. Ya, termasuk saya baru ingat ya ada gerakan-gerakannya untuk memudahkan. Ya, Sofi gerakannya seperti apa, kol-kolak seperti apa supaya memudahkan. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya, termasuk di yang al-mutaqadah, yang berlawanan, itu ada gerakannya. Jahar gerakannya gimana, hamas gerakannya di pertemuan selanjutnya insya Allah. Ya, seperti itu. Ya. Baik, untuk hari ini ya materinya insya Allah sampai di sini dulu ya, sebelum nanti kita selanjutnya mempelajari tentang pembagian di tabel rumus sifatul huruf ya, mulai dari JS ya, JT, JR, HS dan HR. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Monggo bisa disiapkan, oke. Ya. Mungkin itu saja, mungkin selanjutnya ada mungkin pertanyaan terkait dengan materi tadi atau di materi makhraj huruf bahkan yang mungkin baru ingat, monggo bisa ditanyakan. Nah, monggo, saja. Oke, monggo. Yang materi pertama. Oke, di mana? Huruf mim itu kan ada di dua makhraj. Nggih. Al-Khayshum, nggih. Nggih. Di apa namanya? Kemarin di halaman 15 ya. Ya, itu ada yang berpendapat bahwa Al-Khayshum tidak termasuk makhraj. Ya. Ya, di Imam Jazari beliau masih mengelompokkan Al-Khayshum ini masih termasuk dari makhrajul huruf. Ya. Ada berpendapat ya seperti di bawah di keterangan ya, Imam Sibawayh dan Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa ya makhrajul huruf ada 16 ya, beliau tidak memasukkan al-jauf ya. Yang selanjutnya ya Imam Farok dan muridnya berpendapat bahwa makhrajul huruf ada 14
Ya, dengan menjadikan 3 makhraj huruf lam, nun dan ro menjadi 1 makhraj dan tidak masukkan makhraj al-jauf. Ya. Al-khayshum, mim dan nun. Ini kan nama lainnya adalah gunnah. Ya, maka gunnah ini ada yang berpendapat bahwa termasuk dari tajwid, ya, tidak masuk di kategori makhrijul huruf. Ya. Jadi mim dan nun itu secara pengucapan ini masuk di kategori apa namanya asyafatan atau di dua bibir. Ya. Gunnah jika keadaannya bertasdid dan atau di hukum-hukum tajwid seperti idgham mitsli dan lain sebagainya. Nah, maka secara dasarnya mim termasuk di asyafatan. Seperti itu, Ustaz. Nggih. Nah, al-khayshum itu tambahan mawon. Ya. Seperti itu, Ustaz. Nggih. Nggih. Monggo yang lainnya. Nggih. Prakteknya dari mengalirnya nafas yang bagaimana suara itu ya, nggih. Itu nanti dipraktekkan nanti semua huruf kita praktekkan. Ya, dengan sifat dan karakternya masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi nanti bisa kita ketahui perbedaannya jahar dan syiddah itu apa sih? Ya, perbedaannya tertahan nafas dan suara itu seperti apa? Nah, itu nanti dipraktek. Perbedaannya mengalirnya syiddah, mengalirnya rikhwa atau tawasud. Nah, itu seperti apa? Apa namanya? Kadarnya. Ya, terutama rikhwah dan tawasud yang kebanyakan masih kurang bisa membedakan. Seperti itu. Nanti dipraktek saja. Seperti itu. Ya. 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 Ya, jadi solusinya kalau jangan bingung maka jangan bingung. Gitu nggih. Ya, nanti insya Allah ada prakteknya seperti itu. Nggih. Seperti itu. Nggih. Sebentar nanti. Tadi pas mutola'ah ada sedikit sebentar. Ya. Nah, ini di kitabnya Syama'il yang jadi terjemahkan ya. Ada sudah punya buku ini? Belum ya? Ya, mungkin nanti bisa apa namanya? Dipesan ya. Ya, ini terjemahannya kitabnya Syekh Mairil Munajid. Ini judul aslinya apa namanya? Bentar. Ya. Ya. Yang mana terjemahkan dengan panduan ilmu tajwid. Yang mana ini adalah kitab karangan dari Syekh Mahir Al-Munajid, ya, gurunya Kiai Haji Mudawi. Nah, ini di sini sedikit lebih detail, ya, seperti di qalqalah tadi ya, ya. Jadi sedikit saya singgung gitu ya, ya, terkait dengan huruf yang qalqalah, ya, qatbu jadid, ya. Di sini ada keterangan juga, walaupun huruf hamzah juga sama-sama memiliki jahar dan syiddah. Ya, seperti di qalqalah tadi ya, qatbu jadin itu kan juga sama, jahar dan syiddah. Namun mayoritas ulama tidak mengkategorikan sebagian dari qalqalah. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Ri'ayah bahwa hamzah bagaikan muntahan dan batuk. Ya. Sehingga para ulama mengucapkan secara halus, ya, tidak dipantulkan, lembut dan tidak sampai terlalu menekan pada makhrajnya, agar tidak keluar suara seperti muntahan atau batuk yang tersebut akan mengurangi adab, ya, di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, jadi terkait dengan hamzah sukun itu meskipun jahar dan syiddah, tapi tidak terlalu menekan di pengucapannya. Ya, contoh faja'alahum ka'asfim ma'kul, tekan tapi enggak terlalu seperti qaf, maqo. Ya. Kalau tertekan seperti itu ya, tidak terlalu menekan. Secara suara seperti gimana ya? Seperti aneh gitu ya. Nah, seperti itu. Maka untuk hamzah tidak termasuk di qalqalah meskipun sifatnya sama dengan qalqalah, yakni jahar dan syiddah, seperti itu.
Nah, terkait dengan huruf hamzah seperti itu. Oke. Yang mana? Hamzah. Menekan, tapi berdasarkan pendapat beliau, ya secara halus dan tidak terlalu menekan. Ya, mak biasa, mak ka'asfim enggak sampai terlalu ka'asfim mak seperti itu. Jadi nekannya apa namanya sewajarnya mawon, atau disampaikan secara halus, lembut, dan tidak sampai terlalu menekan pada makrotnya. Ya, agar tidak keluar seperti muntahan atau batuk. Ya, supaya tetap menjaga adab dalam membaca Al-Quran seperti itu. Ya, juga tadi disampaikan terkait dengan qalqalah tidak terlalu tercampur dengan 3 harokat, sebagaimana di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Thaha Sukar. Ya, beliau mengatakan hal yang perlu diperhatikan pada qalqalah sugro, ya, agar tidak mementingkan pada harokat-harokat yang mendampinginya. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Ya, tudelu, seperti itu. Ya, tidak tercampur. Ya, beliau memberikan contoh pada lafaz tubedu. Ya, dengan berhati-hati untuk lebih mementingkan qalqalahnya daripada harokat dhammah yang mendahuluinya. Ya, tubedu, seperti itu. Jadi ketika sukun atau qalqalah itu kembali ke asalnya, tubedu seperti itu. Ya, juga ada tadi qalqalah tidak sampai terlalu menekan di hamzah. Ini perlu banyak kita terampilkan di prakteknya seperti itu. Oke. Oke. Gimana? Ya itu. Ya ja'alun. Nah, gitu. Ya. Ya, agak kesulitan memang ya. Di sisi lain kita menjaga supaya tidak tercampur hamzah. Di sisi lain supaya tidak terlihat berharokat. Ya. Seperti harokat yang imalah, ya ja'alun Ibrahim, seperti itu ya. Mengimbangan antara tidak terlalu menekan ke hamzah dan tidak sampai berharokat, ini perlu latihan. Seperti ya, terlalu ya. Kalau yang awal-awal gini aja saja, yang penting nggak berlebihan. Ya, itu tidak dianjurkan. Ya. Sempat dulu ada videonya kayak Mudawi mempraktekkan qalqalah, cuma itu hapus ya. Ya ja'alun, ya. Ya, kalau gimana? Kalau anak-anak beda saja, beda level. Iya. Kalau yang anak-anak menyesuaikan, ya. Kalau anak dijelaskan masalah qalqalah, gak ngaji ya, iya gitu ya. Lukakan aturan gitu ya, kayak seperti itu. Ya, untuk anak-anak ya sewajarnya, sebisanya. Ya, yang penting kalau anak-anak nggak berlebihan. Ya, aku jangan, ini biasa. Ya, seperti itu. Ya, intinya tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu teori seperti yang kita pelajari ini. Seperti itu. Ya. Seperti juga ini juga apa namanya? Ada teman saya itu ketika di jari tempat di ghain sukun itu terlalu difasihkan. Ayat mau waduh, apa Pak? Akhirnya materi ghain itu 4 hari deh. Ya, materi ghain sukun tak. Jadi kalau ke anak-anak tidak terlalu rinci seperti itu, ya. Menyesuaikan ya umur ya, SU ya, sesuai umur seperti itu. Oke. Ya, kalau kita bahas teori luas ya, sebetulnya luas. Ya. Baik, ada lagi Sasada? Ampun, ya. Jadi sekali lagi insya Allah untuk di pertemuan selanjutnya kita terakhir untuk di teori sifatul huruf, dan nanti selanjutnya kita di praktek dan praktek seperti itu. Ya. Baik, mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan apa namanya
kualitas bacaan Quran kita, yang mana insya Allah semakin baik bacaan Quran kita, semakin banyak pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan doa kafar majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan atau kekhilafan. Ampun dan matur suwun. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan yang tetap sehat walafiat, lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten, hati-hati di jalan. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.